Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal tipe komparasi kuantitatif yang biasa ditemukan di dalam TPA Bappenas. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes TPA Bappenas, maka bisa menyimak video ini. Oke, langsung aja kita bahas soal dan juga tips trik dalam mengerjakan soal tipe komparasi kuantitatif. Oke, untuk soal nomor 1, jika negatif 2 kurang dari X kurang dari 1 dan negatif 1 kurang dari Y kurang dari 2, maka pernyataan yang benar adalah, oke, pertama kita tentukan dulu nilai X-nya ya. Dari negatif 2 kurang dari X kurang dari 1, maka X-nya ini kita peroleh negatif 1 dan juga 0. Oke, selanjutnya untuk nilai Y kita peroleh dari negatif 1 kurang dari Y kurang dari 2. Maka nilai Y-nya ini adalah 0 dan juga 1. Oke, langkah selanjutnya teman-teman misalkan X-nya itu adalah negatif 1 dan Y-nya itu adalah 0, maka nilai X ini kurang dari nilai Y. Sedangkan ketika nilai X-nya itu adalah 0 dan Y-nya adalah 0, maka nilai X-nya itu sama dengan nilai Y. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai X dan Y-nya tidak bisa ditentukan, karena X itu bisa kurang dari Y atau bisa sama dengan Y. Oke? Lanjut ke soal nomor 2. Jika A sama dengan 1 kali C kali 1 dan B sama dengan 1 tambah 1 tambah C, dengan C adalah sembarang bilangan, maka, oke, pertama kita tentukan nilai A, di mana A itu adalah 1 dikali C dikali 1, berarti C. Sedangkan untuk nilai B-nya sama dengan 1 ditambah 1 ditambah C, berarti 2 ditambah C. Oke, karena di sini C-nya adalah sembarang bilangan, maka C-nya itu bisa bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, ataupun 0. Nah, jadi kita misalkan C-nya itu adalah 0, 1, dan juga negatif 1. Maka ketika nilai C-nya adalah 0, maka untuk A-nya itu, karena sama dengan C, berarti A sama dengan 0. Sedangkan untuk nilai B-nya sama dengan 2 ditambah 0, sehingga hasilnya adalah 2. Dari sini dapat kita lihat bahwa nilai A itu kurang dari nilai B ya. Kemudian ketika nilai C-nya itu adalah negatif 1, maka untuk A-nya itu karena sama dengan C berarti sama dengan negatif 1. Sedangkan untuk nilai B-nya itu adalah 2 ditambah negatif 1, hasilnya adalah 1. Dari sini kita bisa melihat bahwa nilai A itu kurang dari nilai B. Sedangkan ketika C-nya adalah 1, maka untuk nilai A-nya itu adalah 1 dan nilai B-nya adalah 2 ditambah 1 berarti 3. Dari sini dapat kita lihat bahwa nilai A ini kurang dari B. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai A selalu kurang dari nilai B. Sehingga dapat kita simpulkan jawabannya itu adalah A kurang dari B, yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 3. Jika A adalah panjang sisi kubus yang volumenya 729 cm kubik dan B sama dengan 3/2, maka, oke, pertama kita tentukan dulu nilai A, di mana A itu adalah panjang sisi kubus. Kita tahu bahwa volume dari sebuah kubus itu adalah S⁻3. S-nya ini sama dengan A ya, maka volume itu adalah A⁻3. Di mana volumenya adalah 729, kemudian sama dengan A⁻3. Maka nilai A ini sama dengan akar 3 dari 729. Akar 3 dari 729 ini kita bisa hitung, yaitu 9. Oke, jadi untuk nilai A-nya adalah 9. Selanjutnya untuk nilai B-nya adalah 3/2, yaitu 9.
Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa nilai A itu adalah sama dengan nilai B. Jadi, ketika A kita kurangi dengan B, maka hasilnya adalah 0. Oke, jadi untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Jika P sama dengan negatif 9 pangkat 8 dan Q sama dengan 12 pangkat negatif 15, maka pertama teman-teman perlu mengingat bahwa nilai P di sini adalah negatif 9 dipangkatkan 8. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa bilangan negatif ketika dipangkatkan dengan bilangan bulat positif genap, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Jadi, untuk P-nya ini, dia sama aja dengan 9 pangkat 8 ya. Karena ketika negatif 9 kita pangkatkan 8, maka ini sama aja dengan 9 pangkat 8. Sedangkan untuk nilai Q itu adalah 12 pangkat negatif 15. Ini kita bisa ubah bentuknya menjadi 1 per 12 pangkat 15. Karena yang pangkatnya tadi adalah negatif, kita bisa ubah menjadi positif dengan cara seperti ini, 1 per 12 pangkat 15. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai P ini lebih besar dari nilai Q. Sehingga untuk soal nomor 4, jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 5. Jika X sama dengan 1 per 67 dan Y sama dengan 67%, maka pertama kita tentukan nilai X, di mana X-nya adalah 1 per 67. Ini sama aja dengan 0,0 dan seterusnya. Ini kita nggak perlu hitung secara detail ya. Kemudian untuk nilai Y sama dengan 67 per 100. Ini sama aja dengan 0,67. Dari sini teman-teman bisa lihat untuk bilangan setelah koma di X itu adalah 0, di Y adalah 6. Dari sini kita bisa melihat bahwa angka 6 itu kan lebih besar dari angka 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai X ini kurang dari nilai Y. Jadi untuk soal nomor 5, jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Jika P sama dengan 3,89 dikali 10 pangkat negatif 8 dan Q sama dengan 1,76 dikali 10 pangkat negatif 4, maka pertama kita tentukan nilai P-nya, yaitu 3,89 kita kali dengan 10 di pangkat negatif 8, ini sama aja dengan 3,89 kita bagi dengan 10 di pangkat 8. Nah, jadi untuk bilangan pangkatnya itu yang tadinya negatif menjadi positif seperti ini ya. Kemudian untuk nilai Q-nya yaitu 1,76 kita kali dengan 10 pangkat negatif 4 sama dengan 1,76 kita bagi dengan 10 pangkat 4. Oke, jadi yang tadinya pangkatnya negatif menjadi positif seperti ini. Kemudian dari sini teman-teman bisa lihat perbandingan nilai dari penyebut di masing-masing P dan Q. Kalau kita perhatikan untuk penyebut di P itu lebih besar dibandingkan dengan nilai penyebut di Q. Nah, dari sini ketika penyebutnya itu lebih besar, maka nilainya akan menjadi lebih kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai P-nya itu adalah kurang dari nilai Q. Sehingga untuk soal nomor 6, jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Jika A sama dengan selisih umur Bono dan Chandra 2 tahun yang lalu, dan B sama dengan selisih umur Bono dan Chandra 5 tahun yang akan datang, maka, teman-teman perlu mengingat bahwa selisih umur sekarang 5 tahun yang akan datang, 2 tahun yang lalu, itu logikanya akan selalu sama. Nah, kita bisa buktikan dengan misalkan untuk umur Bono, kita misalkan umur Bono itu sekarang adalah 5 tahun misalnya. Kemudian umur Chandra sekarang itu adalah
10 tahun. Nah, ini umur sekarang. Sehingga untuk selisihnya itu kan sama dengan 10 dikurangi 5, yaitu 5 tahun. Nah, kemudian kita coba lihat nih, umur Bono dan Chandra 2 tahun yang lalu, berarti umur Bono itu kan 5 dikurangi 2 ya. Berarti 3 tahun. Sedangkan umur Chandra ini kan sama aja dengan 10 dikurangi 2. Berarti 8 tahun. Sehingga selisihnya adalah 8 dikurangi 3, yaitu 5. Oke, jadi ini untuk selisih umur Bono dan Chandra 2 tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat selisihnya itu sama kan? Sekarang, kemudian ini 2 tahun yang lalu. Kemudian kita coba lihat untuk selisih umur Bono dan Chandra 5 tahun yang akan datang. Oke, jadi kalau 5 tahun yang akan datang berarti usianya si Bono ini adalah 5 ditambah dengan 5, yaitu 10. Sedangkan untuk usia si Chandra adalah 10 ini ditambah 5, yaitu 15. Maka selisih umurnya adalah 15 kita kurangi dengan 10. Hasilnya adalah 5. Oke, jadi ini adalah pembuktian bahwa selisih umur, mau itu 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang akan datang, ataupun sekarang, itu selalu sama ya. Jadi ini untuk 5 tahun yang akan datang. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai A dan B-nya adalah sama ya. Atau A dikurangi B adalah 0. Oke, jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 8. Jika X sama dengan 1/85 dikurangi 1/87 dan Y sama dengan 1/82 dikurangi 1/89, maka untuk menjawab soal tipe nomor 8 ini, maka kita bisa melihat atau membandingkan selisih penyebutnya ya. Jadi untuk X itu adalah 87 dikurangi 85, yaitu 2. Sedangkan untuk Y sama dengan 89 kurangi 82, yaitu 7. Nah, dari sini, karena selisih penyebut di X itu kurang dari selisih penyebut di Y, maka kita bisa menyimpulkan bahwa nilai X ini adalah kurang dari nilai Y. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 9. Jika harga B terletak di antara A dan C, dan A kurang dari C, maka, jadi B-nya itu terletak di antara A dan C, di mana A-nya ini kurang dari C. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai A ini kurang dari nilai B. Jadi untuk soal nomor 9, jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 10. Jika 6A tambah 8 sama dengan 44, dan X sama dengan A kurang 8, serta 4Y tambah 24 sama dengan 2Y tambah 40, maka, pertama kita tentukan dulu nilai A-nya ini berapa ya. Jadi 6A ditambah 8 sama dengan 44, maka 6A ini adalah 44 dikurangi 8, sehingga 6A adalah 36. Jadi untuk nilai A-nya ini adalah 36, kita bagi dengan 6, hasilnya adalah 6. Oke, sehingga kita bisa menentukan nilai X-nya sama dengan A dikurangi 8, yaitu 6 dikurangi 8. Hasilnya adalah negatif 2. Oke, selanjutnya kita tentukan nilai Y. Dari 4Y, kemudian ditambah 24, kemudian sama dengan 2Y ditambah 40. Maka 4Y ini kurangi 2Y sama dengan 40 dikurangi 24. 4Y dikurangi 2Y adalah 2Y,
sama dengan 40 dikurangi 24 adalah 16. Sehingga nilai Y-nya itu adalah 16 dibagi 2, hasilnya adalah 8. Oke, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa karena nilai X-nya adalah negatif 2 dan Y-nya adalah 8, maka dapat disimpulkan bahwa nilai X kurang dari nilai Y. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 11. P adalah jumlah derajat segitiga satu sisi dibagi 5, dan Q adalah derajat salah satu sisi dikali 2/3. Maka pernyataan yang benar adalah, oke, pertama teman-teman perlu memperhatikan di sini bahwa untuk jumlah dari derajat segitiga sama sisi itu adalah 180 derajat ya, dimana tiap sisinya itu adalah 60 derajat, seperti ini. Maka untuk nilai P-nya kita dapat menentukan yaitu 180 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 36. Oke, selanjutnya untuk nilai Q-nya itu adalah derajat salah satu sisi, berarti 60, kita kali 2/3, hasilnya adalah 120 dibagi 3, yaitu 40. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai P ini kurang dari nilai Q. Nah, kemudian kita bisa memasukkan nilai P dan Q-nya ini ke masing-masing jawaban. Kita misalkan untuk jawaban A, 2P sama dengan setengah Q, di mana P-nya itu kan 36, berarti 2 kali 36 sama dengan setengah kali 40. 2 kali 36 itu kan 72. Setengah kali 40 itu adalah 20. Oke, jadi persamaan ini nggak cocok karena 72 itu tidak sama dengan 20. Oke, jadi untuk jawaban A itu salah. Kemudian untuk jawaban B kita bisa melihat P kurangi Q sama dengan 0. Ini jelas salah ya, karena P dikurangi Q sama dengan 0. Ketika P-nya adalah 36 dikurangi 40, hasilnya adalah negatif 4, bukan 0. Oke, jadi untuk pilihan jawaban B juga salah. Kemudian untuk pilihan jawaban C, kita bisa melihat di sini setengah kali P sama dengan Q dikurangi 22, di mana P-nya itu adalah 36, kemudian Q-nya adalah 40, kita kurangi 22. 36 dibagi 2 itu adalah 18, 40 dikurangi 22 adalah 18. Oke, jadi nilai P ini sama dengan nilai Q yaitu 18, 18. Oke, jadi untuk pilihan jawaban C ini adalah jawaban yang benar. Kita lanjut ke soal nomor 12. Jika P sama dengan 17.968 dikurangi 2/3 dikali 17.968 dan Q-nya adalah 17.968 dibagi 3, maka pernyataan yang benar adalah, oke, pertama teman-teman bisa misalkan untuk 17.968 itu adalah A ya. Jadi A-nya adalah 17.968. Dari sini kita bisa menentukan nilai P dan Q-nya. Jadi untuk nilai P itu sama dengan 17.968 itu kan kita ubah menjadi A. A dikurangi 2/3 dikali A. Maka hasilnya adalah, ini kita samakan dulu penyebutnya 3, kemudian 3 bagi 1 itu adalah 3, 3 kali A adalah 3A. Kemudian kita kurangi dengan 3 dibagi 3 adalah 1, 1 dikali 2 adalah 2. Jadi 3A dikurangi 2A itu adalah A/3. Oke, selanjutnya untuk nilai Q itu sama dengan 17.968 yaitu A dibagi 3. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa nilai P ini sama dengan nilai Q atau P dikurangi Q sama dengan 0.
Oke, jadi untuk soal nomor 12 ini, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Jika A sama dengan 7,895% dari 14,52 dan B sama dengan 14,52% dari 7,895, maka pernyataan yang benar adalah, oke, pertama teman-teman bisa misalkan nilai X adalah 7,895. Kemudian untuk nilai Y adalah 14,52. Nah, dari sini teman-teman bisa menentukan nilai A dan juga nilai B. Di mana untuk nilai A-nya itu adalah 7,895 yang kita sebut X, berarti X persen. Kemudian kita kali dengan 14,52 itu adalah Y. Maka hasilnya adalah XY per 100 atau XY persen. Sedangkan untuk nilai B-nya adalah 14,52%, di mana 14,52 itu adalah Y. Berarti Y persen kita kalikan dengan 7,895 yaitu X. Oke, maka hasilnya adalah XY persen. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai A ini sama dengan nilai B, atau dengan kata lain, nilai A dikurangi nilai B itu sama aja dengan 0. Jadi jawaban untuk soal nomor 13 adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 14. Jika X kuadrat dibagi 4 sama dengan 16 dan Y sama dengan 8, maka pernyataan yang benar adalah, oke, pertama kita tentukan nilai X dari X kuadrat per 4 sama dengan 16. Maka X kuadrat ini bisa kita peroleh yaitu 16 dikali 4, yaitu 64. Sehingga nilai X-nya adalah akar dari 64, yaitu 8 atau negatif 8. Karena ketika negatif 8 dikali negatif 8 itu juga hasilnya adalah 64. Oke, sedangkan untuk nilai Y-nya adalah 8. Nah, dari sini kita bisa melihat ketika nilai X-nya adalah 8 dan Y-nya adalah 8, maka X itu sama dengan Y. Sedangkan ketika X-nya adalah negatif 8 dan Y-nya adalah 8, maka nilai X ini kurang dari nilai Y ya. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai X dan Y-nya tidak bisa ditentukan. Karena X-nya itu bisa sama dengan Y atau bisa kurang dari Y. Seperti itu untuk soal nomor 14. Kita lanjut ke soal nomor 15. Jika P adalah panjang sisi kubus yang volumenya 4096 dan Q adalah panjang sisi miring segitiga siku-siku yang panjang sisi-sisinya 8 dan 15, maka pernyataan yang benar adalah, oke, pertama kita tentukan dulu nilai P, di mana P ini adalah panjang sisi kubus. Kita tahu bahwa volume dari sebuah kubus itu adalah S pangkat 3. Maka karena sisi kubus itu sama dengan P, maka volume ini sama dengan P pangkat 3, di mana volumenya udah diketahui yaitu 4096 sama dengan P pangkat 3. Maka P-nya adalah akar 3 dari 4096, yaitu 16. Oke, jadi udah diketahui nilai P-nya adalah 16. Selanjutnya kita tentukan nilai Q, di mana Q itu adalah panjang sisi miring dari segitiga siku-siku yang panjang sisi-sisinya 8 dan 15. Oke, jadi ini adalah misalkan segitiga siku-siku yang panjang sisi-sisinya 8 dan 15. Nah, kita akan menentukan nilai Q yang kita sebut juga adalah panjang sisi miring ini. Caranya kita pakai teorema Pythagoras, di mana untuk nilai Q ini kita bisa mencari dengan memasukkan 15 dan 8 ini. Jadi, ke rumus akar dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat.
seperti ini ya. Kemudian kita hitung akar 64 ditambah 225 sama dengan akar dari 289. Akar 289 itu adalah 17. Oke, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa nilai P itu kan 16. Sedangkan nilai Q-nya adalah 17, sehingga P ini kurang dari Q. Oke, jadi untuk soal nomor 15, jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 16. Jika A sama dengan negatif 7 pangkat 6 dan B sama dengan negatif 6 pangkat 7, maka pernyataan yang benar adalah, oke, pertama teman-teman bisa melihat di sini untuk nilai A sama dengan negatif 7 di pangkat 6. Nah, teman-teman ingat kembali ketika sebuah bilangan negatif berpangkat dengan bilangan bulat positif yang genap, maka hasilnya itu adalah bilangan bulat positif. Jadi untuk A-nya itu sama dengan negatif 7 pangkat 6, itu sama aja dengan 7 pangkat 6. Sedangkan untuk nilai B, itu adalah negatif 6 di pangkat 7. Nah, ketika sebuah bilangan yang bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil seperti ini, maka hasilnya itu adalah bilangan negatif tetap ya. Jadi ini tetap negatif 6 pangkat 7. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa nilai A ini pasti lebih besar dari nilai B ya, karena yang A itu adalah positif, yang B itu justru negatif. Jadi untuk soal nomor 16, jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 17. Jika X sama dengan akar 52 dan Y sama dengan 2 akar 3 ditambah akar 13, maka oke, pertama kita tentukan dulu nilai X-nya ya, di mana X itu adalah akar 52. Nah, ini kita bisa jabarkan menjadi akar, kemudian 4 dikali 13. Hasilnya ini kita bisa pisahkan masing-masing karena perkalian bentuknya menjadi akar 4 kali akar 13. Akar 4 itu adalah 2, kemudian akar 13. Nah, 2 akar 13 itu sama aja dengan akar 13 ditambah akar 13. Oke, jadi ini untuk nilai X-nya. Kemudian kita tentukan nilai Y, di mana Y adalah 2 akar 3, kemudian ditambah dengan akar 13. Nah, kita tahu bahwa untuk Y-nya ini kita bisa ubah 2-nya ini menjadi akar 4, karena 2 itu kan akar 4. Akar 4 kali akar 3, kemudian ditambah akar 13. Nah, kemudian akar 4 dikali akar 3 itu adalah akar 12. Kemudian kita tambah dengan akar 13. Dari sini teman-teman bisa melihat nilai X itu kan akar 13 tambah akar 13. Sedangkan nilai Y-nya itu adalah akar 12 ditambah akar 13. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa nilai X ini adalah lebih besar dari nilai Y. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 18. Jika X sama dengan 427 kuadrat dikurangi 428 dikali 426 dan Y sama dengan 567 dikali 565 dikurangi 566 kuadrat ditambah 1, maka oke, pertama kita tentukan dulu nilai X-nya ya. Jadi X sama dengan 427 kuadrat kita kurangi dengan 428 dikali 426. Ini sama aja dengan 427 kuadrat dikurangi 428 itu sama dengan 427 ditambah 1. Kemudian kita kali dengan 426 itu adalah 427 dikurangi dengan 1. Nah, kemudian ini kita bisa jabarkan seperti ini. 427 kuadrat kita kurangi dengan, teman-teman perlu mengingat bahwa ketika A ditambah dengan B, kemudian
dikali dengan A dikurangi B, maka ini sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Jadi teman-teman mungkin perlu mengingat kembali terkait dengan pola atau rumus ini, karena sering banget nih keluar di soal TPA Bappenas. Oke, jadi ini kita bisa jabarkan 427 kuadrat kita kurangi dengan 427 kuadrat, kemudian ini kita kurangi 1 ya, seperti ini. Maka kita bisa lihat di sini hasilnya yaitu 427 kuadrat kurangi 427 kuadrat. Kemudian ini kita keluarkan dari kurung menjadi positif 1 seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah 427 kuadrat kurangi 427 kuadrat itu adalah 0. 0 ditambah 1 adalah 1. Selanjutnya kita cari nilai Y, yaitu adalah sama dengan 567 kita kali dengan 565. Kemudian kita kurangi 566 kuadrat ditambah 1. Nah, seperti di X tadi, kita juga bisa jabarkan Y ini menjadi 567 itu adalah 566 ditambah 1. Kemudian 565 ini adalah 566 dikurangi 1. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita kurangi 566 kuadrat ditambah 1. Selanjutnya ini sama seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah A kuadrat kurangi B kuadrat. Atau dalam hal ini adalah 566 kuadrat dikurangi dengan 1. Kemudian kita kurangi lagi dengan 566 kuadrat. Kemudian kita tambah dengan 1. Maka 566 kuadrat ini kita coret dengan 566 kuadrat ya. Karena dikurangi ini berarti hasilnya 0. Kemudian negatif 1 ini kita tambah dengan 1 berarti 0. Jadi untuk nilai Y-nya adalah 0. Dari sini kita bisa melihat bahwa nilai X-nya tadi itu kan 1. Nilai Y-nya itu adalah 0. Sehingga nilai X adalah lebih besar dari nilai Y. Oke. Jadi untuk soal nomor 18 ini jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 19. Jika 4A dikurangi 3B dibagi 5A dikurangi 2B sama dengan 8/7, dengan 5A dikurangi 2B tidak sama dengan 0, maka kita bisa menentukan nilai A dengan B-nya dengan cara seperti ini. 4A kurangi 3B, kemudian kita bagi dengan 5A dikurangi 2B sama dengan 8/7. Nah, kemudian ini kita kali silang seperti ini ya. Sehingga kita bisa peroleh 7 dikali 4A, kemudian dikurangi 3B, sama dengan 8 dikali 5A, dikurangi 2B. Selanjutnya 7 kali 4A itu adalah 28A, dikurangi 21B, sama dengan 40A dikurangi 16B. Selanjutnya 28A kita kurangi dengan 40A sama dengan negatif 16B. Kemudian yang negatif 21 ini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi positif 21B. 28A dikurangi 40A adalah negatif 12A sama dengan negatif 16B ditambah 21B adalah 5B. Maka untuk A per B ini sama dengan 5 per negatif 12. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa nilai A ini lebih besar dari nilai B. Karena A-nya itu adalah 5 dan B-nya adalah negatif 12. Jadi jawaban untuk soal nomor 19 adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 20. Jika X adalah sembarang bilangan bulat, dan A sama dengan negatif 4X kuadrat ditambah 21, dan B sama dengan negatif 3X kuadrat ditambah 21, maka, pertama teman-teman perhatikan di sini bahwa nilai X itu adalah
sembarang bilangan bulat. Sehingga untuk nilai X-nya itu bisa dia bilangan bulat positif, negatif, ataupun 0. Nah, kita misalkan X-nya itu adalah 0, kemudian 1 dan juga negatif 1. Maka ketika X-nya adalah 0, nilai A-nya adalah negatif 4 dikali 0 kuadrat ditambah 21, hasilnya adalah 21. Sedangkan untuk nilai B-nya adalah negatif 3, kita kali 0 kuadrat ditambah 21, hasilnya adalah 21. Sehingga untuk nilai A-nya ini sama dengan nilai B. Selanjutnya ketika nilai X-nya adalah 1, maka untuk nilai A-nya itu adalah negatif 4, kita kali dengan 1 dikuadratkan ditambah 21, hasilnya adalah 17 ya. Sedangkan untuk nilai B-nya adalah negatif 3, kita kali 1 dikuadratkan ditambah 21, hasilnya adalah 18. Jadi dari sini kita bisa melihat nilai A itu kurang dari nilai B. Selanjutnya ketika X-nya adalah negatif 1, maka untuk nilai A dan B-nya itu sama seperti X sama dengan 1. Karena ketika negatif 1 ini dipangkatkan dengan pangkat genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jadi ini sama aja dengan negatif 4 kita kali dengan negatif 1 kuadrat ditambah 21, hasilnya adalah 17. Untuk B juga sama, negatif 3, kita kali dengan negatif 1 kuadrat ditambah 21, hasilnya adalah 18. Jadi nilai A ini kurang dari nilai B. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk nilai A dan B-nya itu tidak bisa disimpulkan atau tidak bisa ditentukan. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Jika nilai X adalah 1/5 dari 62,5% dan nilainya adalah setengah dari 66,67%, maka, pertama teman-teman tentukan dulu nilai 62,5% dan 66,67%. Kita bisa ubah bentuk persen ini ke pecahan biasanya menjadi 62,5%. Ini kita kalikan keduanya ya dengan 8. Maka hasilnya adalah 500 per 800. Kemudian kita sederhanakan menjadi 5 per 8. Oke, selanjutnya untuk nilai dari 66,67%, ini kita bisa kalikan keduanya dengan 3 ya. Sehingga diperoleh hasil 200 per 300. Maka kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Oke, jadi nilai 66,67% itu adalah 2 per 3. Selanjutnya kita tentukan nilai X sama dengan 1/5 dari 5 per 8. Sama dengan 1 per 8. Sedangkan untuk nilai Y-nya adalah setengah dikali 2 per 3. Sama dengan 1 per 3. Dari sini teman-teman bisa melihat nilai X dan Y, di mana karena nilai X ini dia memiliki penyebut yang lebih besar ya, dibandingkan dengan nilai Y. Sedangkan Y itu kan lebih kecil nilai penyebutnya. Maka otomatis untuk nilai X-nya itu lebih kecil atau kurang dari nilai Y. Oke, jadi untuk soal nomor 21 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 22. Diketahui X dan Y adalah bilangan positif jika A sama dengan akar X tambah Y dan B sama dengan akar X ditambah akar Y, maka
Oke, kita bisa menentukan nilai A dan B-nya di sini, di mana untuk X dan Y-nya itu adalah bilangan positif. Maka kita misalkan untuk X-nya itu adalah 16, Y-nya adalah 16. Maka untuk nilai A-nya adalah akar dari 16 ditambah 16, yaitu akar 32. Akar 32 itu adalah akar dari 16 kali 2. Berarti sama dengan akar 16 kali akar 2, yaitu 4 akar 2. Oke, selanjutnya untuk nilai B sama dengan akar 16 ditambah akar 16. Maka hasilnya adalah 2 akar 16. Di mana akar 16 itu adalah 4. Jadi 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Nah, kita bisa melihat di sini nilai A 4 akar 2. Nilai B adalah 8. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa nilai A ini kurang dari nilai B. Jadi jawaban untuk soal nomor 22 adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 23. Jika X tambah Y sama dengan 17 dan XY sama dengan 60, maka, oke, pertama kita lihat di sini. X tambah Y sama dengan 17. Maka untuk nilai dari Y-nya adalah 17 kurang X. Oke, selanjutnya kita masukkan ke sini ya. XY sama dengan 60. Di mana Y-nya itu udah diketahui 17 kurang X. Jadi X kita kali dengan 17 dikurangi X sama dengan 60. Maka hasilnya adalah 17X. Kemudian dikurangi dengan X kuadrat sama dengan 60. Nah, selanjutnya ini kita pindah ruaskan ke kanan semua. Berarti di sini nanti 0 sama dengan X kuadrat. Kemudian dikurangi 17X ditambah 60. Selanjutnya, teman-teman cari nih faktor dari 60 yang ketika dikalikan hasilnya adalah 60 dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah 17. Nah, faktor-faktor tersebut adalah X. Ini kita bisa hitung ya, X kurang 12 dengan X kurang 5. Karena ketika kita coba jabarkan di sini, ketemu X kuadrat kurang 5X kurang 12X, kemudian plus 60. Maka ini sama dengan X kuadrat dikurang 17X ditambah 60. Ya, jadi untuk X-nya itu kita bisa peroleh hasilnya adalah 12 atau X-nya adalah 5. Nah, karena udah diketahui nilai X-nya, maka kita bisa menentukan nilai Y. Dimana ketika X-nya adalah 12. Maka ini kita masukkan ke X tambah Y sama dengan 17. X-nya udah diketahui 12. Kita tambah Y sama dengan 17. Maka untuk nilai Y-nya adalah 17 dikurangi 12, yaitu 5. Oke, sedangkan ketika nilai X-nya adalah 5, maka kita masukkan ke X tambah Y sama dengan 17. X-nya adalah 5 ditambah Y sama dengan 17, maka nilai Y-nya adalah 17 dikurangi 5, yaitu 12. Oke, jadi dari sini kita bisa melihat nilai Y-nya itu bisa 5 ataupun bisa 12. Tadi nilai X-nya itu bisa 12, bisa 5. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika nilai X-nya adalah 12, nilai Y-nya adalah 12. Maka X itu sama dengan Y. Kemudian ketika nilai X-nya adalah 5, nilai Y-nya adalah 12,
maka nilai X ini kurang dari Y. Begitupun ketika X-nya yang 12 dan Y-nya yang 5, maka X-nya itu lebih dari Y. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa nilai X dan Y-nya itu adalah tidak bisa ditentukan ya. Karena X itu bisa sama dengan Y, bisa kurang dari Y, atau bisa lebih dari Y. Oke, jadi seperti itu untuk soal nomor 23. Kita lanjut ke soal nomor 24. Jika X dan Y adalah bilangan bulat, di mana X sama dengan akar 16 dan Y sama dengan akar 25, maka, pertama kita tentukan nilai X. X adalah akar 16. Akar 16 itu bisa negatif 4 ataupun 4. Sedangkan untuk nilai Y sama dengan akar 25. Di mana akar 25 itu bisa negatif 5 ataupun 5 ya. Jadi dari sini kita bisa misalkan ketika X-nya adalah negatif 4, kemudian Y-nya adalah negatif 5, maka nilai X-nya ini lebih dari nilai Y. Kemudian ketika nilai X-nya adalah negatif 4, Y-nya adalah 5, maka nilai X itu kurang dari Y. Dari sini kita bisa melihat bahwa X itu bisa kurang dari Y, bisa lebih dari Y. Sehingga nilai X dan Y-nya tidak bisa ditentukan. Oke, jadi seperti itu untuk soal nomor 24. Kita lanjut ke soal nomor 25. Jika X sama dengan 326,89 kurang 326,89 dibagi 5, dan Y sama dengan 326,89 dibagi 5, maka, pertama teman-teman bisa misalkan nilai A itu adalah 326,89. Maka kita bisa menentukan nilai X-nya, yaitu 326,89 itu A, kita kurangi dengan A per 5. Kemudian ini kita samakan penyebutnya 5. Berarti 5 dibagi 1 adalah 5. 5 dikali A adalah 5A. Dikurangi A. Sehingga hasilnya adalah 4A per 5. Sedangkan untuk nilai Y itu adalah A per 5. Dari sini kita bisa melihat bahwa nilai X lebih besar dari nilai Y. Jadi jawaban untuk soal nomor 25 adalah yang B. Oke, jadi demikian untuk beberapa pembahasan soal tipe komparasi kuantitatif yang biasa ditemukan di dalam TPA Bappenas. Semoga bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.